Halo cuy, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue bakalan ngebahas lagi film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Jungle, yang artinya berkaitan dengan hutan rimba. Seperti dikisahkan, ini adalah kisah nyata yang dialami seorang pria bernama Yoshi tersesat di hutan Amazon pada tahun 1981. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2017 di Australia. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Kalau udah gue ucapin terima kasih. Yaudah yuk langsung aja kita ke ceritanya. Pada awal 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Yoshi yang jiwa petualangnya sangat besar dan rasa keingintahuannya tentang menjelajah hutan, bertemu dengan suku yang hilang dan mengenal budaya-budaya yang baru. Di perjalanan dalam sebuah kapal, Yoshi bertemu dengan Marcus Stem, seorang guru sekolah yang hampir saja tertinggal kapal tersebut. Thank you. Muchas gracias. Like take that? No, I'm sorry about the bag. Oh, no problem. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama. Mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berjalan keliling pasar, Marcus bertemu teman lamanya yang bernama Kevin Gale yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. Kemudian mereka berkenalan dan berbincang tentang petualangannya masing-masing. Dan ternyata Kevin adalah pendaki yang telah mencapai semua gunung di Amerika Selatan. Tak lama kemudian Yoshi bertemu wanita yang menyapanya tadi pagi dan meminum minuman cap orang tua hingga berhalusinasi dan tertidur. Wait, trust me. Keesokan harinya, Marcus, Kevin, dan Yoshi pergi ke La Paz, sebuah kota di Bolivia, dan mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yoshi sedang berjalan di pasar, Yoshi disapa oleh orang asing yang berasal dari Austria yang bernama Karl Ruppert. You're American. Lalu mereka berbincang dan menceritakan tentang pengalamannya. Karl bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan suku pedalaman, pendulang emas, dan menikmati keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan foto-fotonya saat ekspedisi. Karl mengajak Yoshi untuk mencari suku Toromonas, suku yang memiliki harta karun yang tersembunyi. Mendengar hal tersebut, Yoshi menjadi semakin bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk bergabung. Mereka diminta $50 per orang untuk bekal di perjalanan. Kemudian mereka dijanjikan emas oleh Karl untuk dibawa pulang. Setelah perbekalan siap, kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi Amazon.
Sesampainya di tujuan, Yoshi, Marcus, Kevin, dan Carl memulai perjalanannya. Mereka sangat bersemangat membayangkan hal yang akan mereka temui di sana. We don't like wild. We don't like Malamnya tiba, mereka berkemah. Saat itu Carl menceritakan tentang suku primitif yang dulu ia temui. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan di tengah derasnya hujan. I bet you can talk to the animals too, yeah? But you said the rainy season didn't start for 2 weeks. Pada hari ketiga, Marcus mulai kelelahan hingga memperlambat perjalanan mereka dan tertinggal oleh Carl. Lalu Marcus berteriak memanggil Carl dan hal itu membuat Kevin kesal. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari semak-semak. Guys, please, let's take it back. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa sapinya yang sangat besar. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Carl dan sampai di desa Asariyamas. Penduduk desa terpencil di tengah hutan ini sangat ramah dan bersahaja. Carl nampak sudah akrab dengan penduduk desa di sana. Malamnya mereka mencoba arak dan cerutu lokal yang sangat keras. Keesokan harinya di hari keempat setelah Marcus mengobati lukanya, Carl dan Yoshi mendulang emas di sungai. Lalu melanjutkan perjalanan melintasi sungai dan mereka menemukan sekumpulan kupu-kupu di sana. Di tengah perjalanan di tengah hutan, perbekalan mereka semakin menipis. Lalu mereka bertemu seekor monyet di pohon dan tiba-tiba Carl menembak monyet itu dan membakarnya. Carl sangat menikmati monyet bakar tersebut, sementara Marcus melihatnya saja sudah mual. Keesokan harinya di hari kelima, kondisi Marcus semakin lemah dan menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Marcus menyadari dan menyesal bahwa dirinya hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Namun untuk kembali adalah hal yang tak mungkin sanggup dilakukannya seorang diri. Di pagi harinya mereka berdiskusi bagaimana caranya agar Marcus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk membuat rakit dan mengarungi aliran sungai. Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan. Hingga akhirnya Carl tampak cemas melihat arus sungai yang sangat deras. Okay, Carl. Lalu Carl emosi, kemudian meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Kemudian Yoshi mencari Carl ke dalam hutan dan tiba-tiba What are you doing? Didn't see it? Jaguar. ternyata ada jaguar yang sedang mengintai mereka. Karena Carl dan Kevin tidak satu server, mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Marcus berjalan menelusuri hutan, sedangkan Kevin dan Yoshi mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Carl berpesan kepada Kevin dan Yoshi agar tidak mengarungi Malpaso San Predo, karena itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram tersebut. Mereka berpisah hari itu. Kevin dan Yoshi berangkat menyusuri sungai, sedangkan Carl dan Marcus masuk kembali ke dalam hutan. Lalu sampailah mereka di Malpaso San Predo. Seperti yang dikatakan Carl sebelumnya, arus sungainya terlalu deras sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. We're never gonna
Kevin berenang ke pinggir sungai untuk menyelamatkan Yoshi yang terjebak di tengah sungai. Tapi dengan derasnya aliran sungai, Yoshi pun hanyut bersama rakitnya yang hancur berantakan. Namun beruntung bagi Yoshi, ia tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Ia mencoba mencari dan memanggil-manggil nama Kevin, namun tidak ada jawaban. Hingga sore hari ia tak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat kondisi yang sudah lelah dan perut yang lapar, akhirnya Yoshi menemukan buah-buahan. Tapi tiba-tiba Yoshi akhirnya berhasil membunuh ular tersebut. Malamnya Yoshi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Kemudian ia bermimpi berada di sebuah restoran. Namun saat ingin memakannya, di pagi harinya Yoshi melanjutkan perjalanan. Lalu ia menyadari ada benjolan dan bergerak di dahinya. Singkat cerita, malam harinya Yoshi beristirahat dan tak diduga ia melihat Marcus. Namun saat ia menyalakan senter, Marcus menghilang. Lanjutnya Yoshi mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Ia melihat macan yang sedang mengintainya di dalam semak-semak tersebut. Kemudian Yoshi menyalakan gas tabung untuk mengusir macan itu. Pagi hari pun tiba. Yoshi yang tak merasa nyaman dengan adanya benjolan di dahinya mencoba mengoperasi dahinya tersebut. Ternyata isi dari benjolan tersebut sejenis hewan seperti lintah. Setelah itu Yoshi melanjutkan perjalanan. Ia menemukan bekas tebasan pohon dan di hadapannya ia menemukan 2 butir telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bahan makanan dan sangat kelaparan, Yoshi pun memakan telur itu mentah-mentah. Yoshi menemukan bekas perkemahan dan yang tersisa hanya dedaunan yang kering. Yoshi membuka peta yang sebenarnya tak mengerti peta tersebut. Berjalan seorang diri dengan kondisi basah dan kering membuat kaki Yoshi penuh dengan luka. Namun ia tak punya pilihan lain selain terus berjalan. Keesokan harinya ia menemukan jejak sepatu dan tidak lama ia menemukan cangkang telur. Yoshi pun tersadar itu adalah jejak kakinya sendiri dan membuat Yoshi semakin depresi. Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai. Pagi harinya, Kevin yang diselamatkan oleh warga lokal dan membawanya ke daerah Rurrenabaque. Kevin meminta bantuan kepada pihak berwenang setempat untuk menemukan Yoshi. Yoshi mendengar suara pesawat dan langsung memberi isyarat dengan mengibarkan mantel. Namun Kevin tidak melihat Yoshi dari pesawat karena pesawatnya yang terlalu tinggi. Hello? Oh, wait! Hello! Hello! Akhirnya Kevin meminta bantuan kepada supir perahu lokal untuk mencari Yoshi. Kevin menjelaskan bahwa Yoshi sudah hilang lebih dari 2 minggu. Namun supir perahu tersebut tidak mau membantunya. Lalu Kevin terus membujuknya hingga ingin membeli perahu tersebut. Dan akhirnya mereka berangkat. Scene berganti ke Yoshi yang sudah putus asa dan merasa dirinya gagal. Tak lama kemudian ia mendengar suara wanita. Ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Wanita itu tampak ketakutan pada Yoshi. Dan akhirnya mereka berteman meski tak mengerti bahasa satu sama lain.
Sebelum tidur, Yoshi menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa ia nyata. Keesokan harinya mereka berdua berjalan di daerah Ruren Nabakwe. Yoshi tampak sudah sangat kelelahan hingga berjalan dengan menggunakan tongkat. Lalu mereka mulai tidak satu server sampai mereka bertengkar. Pada malamnya, Yoshi dan wanita itu tidur berdua. Yoshi menenangkan wanita tersebut dan saat menyuruhnya tidur, tiba-tiba wanita itu menghilang. Pagi hari pun tiba. Yoshi berjalan diiringi musik yang menjadi halusinasinya dia. Dia sudah sulit membedakan halusinasi dan kenyataan. Saking asiknya Yoshi sampai masuk ke dalam lumpur hisap. Yoshi lalu tidur, dan saat terbangun Yoshi melihat daun dan perlahan menariknya hingga keluar dari lumpur hisap tersebut. Yoshi sudah sangat lelah dan ingin menyerah. Kemudian ia mendengar bisikan dari dedaunan bahwa ia harus ke tepi sungai agar ditemukan. Lalu Yoshi merangkak menuju pohon yang dipenuhi dengan semut api. Ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohonnya agar semut tersebut menggigitnya. Hal itu membuat ia semangat sekuat tenaga berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai ia tak menemukan siapapun dan hanya kura-kura yang menghampiri. Ia berbicara kepada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya. Yoshi yang sudah sangat pasrah, harapan di benaknya sudah tak tersisa lagi, seakan ia hanya menunggu untuk mati. Keesokan paginya, Kevin dan supir perahu menghentikan perjalanan karena melihat arus di depannya sangat deras dan sulit untuk dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun mendengar suara Kevin. Yoshi pun coba merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tidak sanggup untuk berteriak. Tiba-tiba Kevin menoleh dan kembali. Kevin pun menolongnya. Akhirnya Kevin membawanya ke Ruren Nabakwe. Penduduk sekitar berkumpul dan mengucapkan selamat atas kembalinya dari hutan. Setelah kondisinya membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapan di La Paz. Mereka menunggu Carl dan juga Marcus namun tak kunjung kembali dan film pun berakhir. Dan berikut adalah foto Yoshi, Marcus, Kevin, dan Carl. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video-video gua selanjutnya. Bye-bye.